Ternyata sudah ada 51 pinjaman online dan leasing yang izinnya ditutup oleh OJK. Nah, sudah banyak diberitakan tentang list dari 51 pinjol dan leasing tersebut yang memang saat ini sudah tidak boleh beroperasi karena izinnya sudah dicabut, ya. Jadi perlu kita garis bawahi teman-teman, kalau misalnya izin sudah dicabut berarti pinjol atau leasing tersebut menjadi pinjol ilegal dan menjadi leasing ilegal. Yang mana pinjol ilegal dan leasing ilegal tidak perlu dibayar. Nah, tapi kembali lagi, kalau kalian memang meyakini bahwa utang harus dibayar, ya kalian wajib untuk membayar. Minimal kalian bayar hutang pokoknya saja atau pinjaman pokoknya. Misal kalian ini cicil atau mungkin hutang sebanyak 10 juta. Terus kemudian dengan bunga-bunga jadi total 15 juta. Nah, kalian hanya berhak dan wajib membayar 10 jutanya aja. Selanjutnya kalian bisa bebaskan atau nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Nah, tapi bagi sebagian orang ini merupakan sebuah kabar baik, angin segar, di mana ketika mereka melakukan pengajuan pinjaman online, terus kemudian pinjol itu menjadi ilegal, ditutup, maka mereka tidak tahu lagi harus bayar kemana. Dan tentunya utang mereka bisa dianggap lunas, teman-teman. Nah, ini ada sebagian orang yang menganggap berita seperti ini adalah angin segar, yang mana ini menjadi jalan keluar. Makanya, segera cek 51 aplikasi pinjol atau leasing yang ditutup atau izinnya dicabut oleh OJK ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada pertama adalah PT Dharma Tama Mega Finance, ada Pratama Sedaya Finance, terus kemudian ada Magna Finance. Nah, ini ada keterangan ya, yang nomor 2 yaitu perubahan kegiatan perusahaan. Lalu di sini ada Sarana Sumsel Ventura, JA Mitsui, Arjuna Finance, Maestro, Rukun Raharjo, terus kemudian Adira Quantum Multi Finance. Nah, ini nih, Adira Quantum Multi Finance. Nah, ini kalian harus pelajari. Apakah kalian yang kemarin itu pinjam di Adira atau cicil motor di Adira, kalian cek bener nggak PT-nya Adira Quantum Multi Finance. Kalau beda, berarti bukan Adira tempat kalian minjam atau nyicil motor yang ditutup ya, teman-teman. Jadi perhatikan nama lengkap dari perusahaan-perusahaan yang ditutup izinnya ini atau dicabut izinnya oleh OJK. Lalu ada Patra Multi Finance, ada Arta Buana Marga Usaha Finance dan lain sebagainya. Ini kalian bisa lihat ya. Di sini ada juga mulai dari Surya hingga Murni Upaya dan ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian baca sendiri. Tidak sampaikan rencana pemenuhan. Nah, ini ada beberapa alasan ya, melanggar atau penyelenggaraan perusahaan pembiayaan ya di nomor 13. Terus kemudian di nomor 14 tidak sampaikan rencana pemenuhan. Terus di nomor 19 melanggar beberapa ketentuan yaitu PT Evolusi Finansial Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang nomor 23. Nah, nomor 23 ini ada PT Prasio, terus kemudian 29 ini kalian bisa lihat ya, perubahan kegiatan perusahaan. Ini mungkin ada yang perubahan awalnya mungkin pinjol, terus kemudian menjadi pay letter, itu kan perubahan ya. Jadi izinnya yang lama dicabut, terus kemudian mereka bisa ngurus izin yang baru. Nah, di sini ada juga ada Panen Arta, terus kemudian di sini ada juga nomor 34 Daya Sembada Finance. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang ke-35, teman-teman. Nah, ini yang ke-35 ya, teman-teman. Di sini bisa lihat 35 PT dari insentif, terus kemudian 39 ada PT Hitachi Capital. Nah, di sini ada keterangan izinnya dicabut karena bergabung dengan PT Artrasia Finance. Jadi ini sudah nggak punya izin, tapi ternyata sudah dialihkan ke Arta Asia Finance ya. Jadi kalau ada yang ngutang di sini, ya tetap harus kalian bayar karena sudah diakuisisi atau bergabung dengan Arta Asia. Nah, terus kemudian di sini ada PT OVO Finance Indonesia. Nah, ini dicabut nih. Berarti dalam artian kalau misalnya OVO ada OVO pay letter atau OVO pinjaman, saya masih belum tahu ya tentang detail tentang OVO. Apakah yang dicabut izinnya ini tentang apa? Tentang mungkin pinjamannya apa? Pay letternya kah? Pinjaman tunainya? Yang jelas ini sudah tidak mendapatkan izin, teman-teman ya. Lalu nomor 46 ada Amanah Finance. Lalu kalian bisa lanjut di yang ke-47 sampai ke-51. Ini kalian bisa lihat Amanah Finance, Mazin, Dana Supra, Maxima, kemudian Mandiri Finance Indonesia dan Woka Internasional. Ini 51 daftar perusahaan yang izin pinjol atau leasingnya dicabut oleh OJK. Buat teman-teman yang belum mengajukan di sini, jangan lakukan pengajuan. Atau bagi teman-teman yang sudah terlanjur, teman-teman tinggal coba gali lagi, tanyakan apakah pinjol itu setelah dicabut tutup ataukah ternyata mereka bergabung dengan perusahaan lain, yang mana tetap kalian harus bayar. Tapi kalau benar-benar tutup, ya sudah dicabut, tutup pula ya, kalian bisa bebas, hutangnya akan dianggap lunas. Karena apa? Karena perusahaannya sudah pilot dan kalian ya tidak harus mengembalikan uang yang kalian dapatkan, teman-teman ya. Tapi kalau kalian memang tidak ingin ada beban dan menjadi beban pikiran, ya bayar aja sesuai dengan pokok pinjaman atau uang yang kalian terima. Udah, gak usah mikirin hal-hal yang lain lagi ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.